Ya, selamat datang di 3ILC. Untuk semua partisipan dan agen-agen 3i Networks terkasih dimanapun berada. Semoga semuanya tetap sehat di hari ini, di menuju weekend ya. Semuanya pasti akan semangat karena besok kayaknya kita bisa tidur ya, bangunnya kesiangan nggak apa-apa. Mungkin ada juga yang jenuh di rumah, tetap work from home atau tetap di rumah kan, tapi kita tetap semangat, antusias, karena sekarang nggak ada pilihan untuk kita tetap berdiam di tempat. Kita bisa melakukan sesuatu walaupun dari rumah, dan apapun keadaannya kita harus tetap produktif setiap waktu. Baik, saya akan menyapa semua mitra-mitra 3i Indonesia dimanapun berada. Untuk chatroom saya akan intip sebentar ya. Nah, di sini sudah ada mendekati 200 peserta. Silakan teman-teman, masih ada waktu untuk absen ya, kita saling meramaikan chatroom kita dengan getaran-getaran yang positif yang akan memberikan semangat bagi calon mitra kita yang sudah kita hadirkan maupun tim-tim yang akan kita hadirkan di BOP di malam ini. Dan kita akan belajar bagaimana membangun bisnis yang akan terus berjalan walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakan. Dan teman-teman tahukah bahwa kita sedang ada dalam generasi milenial yang mau tidak mau kita harus memutuskan untuk kita menghentikan ya rantai kemiskinan dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dan dari negara kita. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, tentunya banyak orang yang perlu kita tolong. Jangan mungkin orang lain, diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita pun perlu ditolong dalam sisi finansial atau penghasilan. Karena dengan masa yang tidak sulit ini, tentunya kita persediaan semakin menipis dan penghasilan pun ada yang mengalami pengurangan. Tapi beruntung dengan program 3i Networks ini akan memberikan solusi bagi kita, sekaligus kita bisa membangun aset dan membangun bisnis kita sendiri. Nah, dengan 3i channel ini ya, 3ILC ini akan memberikan kesempatan bagi kita supaya kita ada dalam sebuah sistem di mana ini adalah sistem yang sudah disediakan bagi kita dengan menghadirkan undangan-undangan kita yang belum paham tentang bisnis ini supaya mereka bisa mengerti dan juga menghadirkan tim kita dalam sebuah sistem di mana mereka akan belajar dan juga mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang sudah sukses dari berbagai latar belakang. Wah, ternyata ini sudah semakin banyak dan semakin ramai saja. Saya akan bacakan beberapa, saya intip di sini di sini sudah ada 200 mitra ya, 200 peserta, dan silakan dari Tangerang ada Pak Muhammad, saya akan membacakan saja. Ada dari Taiwan, Subang, Jakarta, Jawa Barat sudah hadir, ada Ade Kurniawan, kemudian ada Yuyun dari Bahrain, Makassar ada Silrani, dan dari Manado, Serpong ada Eka, dan kemudian dari berbagai kota ya, silakan absen ya supaya kita bisa meramaikan acara kita di malam ini. Baik teman-teman semua, kita akan mendengarkan 30 menit ke depan sebuah informasi peluang bisnis yang akan dihadirkan, dan kali ini akan dibawakan oleh presenter kita, Ibu Ira Sania, Silver Agency dari Kota Semarang. Ya, kita lihat slide-nya dulu bersama-sama. Ibu Ira Sania adalah karyawan ya saat ini, masih sebagai karyawan 14 tahun lamanya, jadi menjalankan bisnis 3i Networks ini tidak terganggu juga dengan profesinya sebagai karyawan, juga memegang beberapa posisi sebagai production, planning, dan
Inventory Control Manager di PPIC Manager ya. Dan ini sepertinya posisi yang menarik ya, 14 tahun bekerja tapi terus mengerjakan bisnis ini, mulai bergabung di Mei 2015 dan mencapai posisi Silver Agency di Juli 2017. Dan Bu Ira juga sudah mendapatkan trip gratis ke Korea dari Car 3i Networks. Nah, bagaimana sebuah peluang bisnis yang sudah mengubah, memberikan tambahan penghasilan juga buat Bu Ira Sania, kita simak presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Ira sendiri. Selamat malam, Bu Ira. Selamat malam, Bu Esther. Selamat malam, teman-teman semuanya. Gimana, Bu Esther, kabarnya? Kabarnya sehat, luar biasa. Semoga Bu Ira juga ya. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, teman-teman semua, leader-leader, 3i, mitra-mitra semuanya juga. Nah, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ira Sania. Saya asli dari Semarang. Dan seperti tadi yang Bu Esther sudah sampaikan ya, teman-teman ya, 14 tahun saya sudah menjalani profesi sebagai karyawan, dan tepatnya di Mei 2015 saya bertemu dengan sebuah bisnis yang sangat luar biasa menurut saya, karena di bisnis inilah saya mendapatkan sesuatu yang selama ini saya cari-cari, saya idam-idamkan sebagai karyawan ya teman-teman ya. Inilah bisnis yang saya cari selama ini. Nah, bisnis apa sih itu? Nah, mungkin nanti kita langsung aja ya teman-teman ya. Daripada nanti lama-lama nih ya, penasaran gitu ya. Nah, ini kita langsung ke materinya aja ya teman-teman ya. Nah, ini jadi di sini kita akan diberikan pertanyaan nih. Kalau buat saya, ini adalah pertanyaan yang untuk saya waktu itu ya. Apa sih prioritas utama Anda, kita, saya gitu ya? Apakah prioritas utama kita itu untuk memiliki penghasilan sendiri, memiliki penghasilan tambahan? Kayak seperti saya nih, saya sudah punya pekerjaan. Cuman selama 10 tahun nih ya teman-teman ya, saya jadi karyawan sebelum saya bergabung di 3i, itu 10 tahun kerja jadi karyawan pabrik ya, bangsanya karyawan ya teman-teman ya. Itu pergi pagi, pulang petang gitu ya, sampai rumah sudah malam, kayaknya penghasilan kok kurang ya, semakin berkurang walaupun UMK terus bertambah gitu ya. Makanya saya butuh yang namanya penghasilan tambahan. Nah, atau prioritas utama kita adalah memiliki usaha sendiri, membahagiakan keluarga atau orang tua. Nah, ini buat teman-teman yang masih punya orang tua ya teman-teman ya. Mungkin ini adalah prioritas utama bagi teman-teman semuanya. Nah, karena saya kebetulan saya sudah nggak punya orang tua, jadi saya hanya bisa membahagiakan keluarga saya nih, yang anak-anak, suami gitu ya, yang saya miliki sekarang ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen punya rumah, pengen punya mobil baru, pengen memiliki kebebasan finansial dan waktu. Kalau kita jadi karyawan kita nggak bisa ya. Jalan-jalan ke luar negeri, nah ini apalagi ya. Mana ada sih teman-teman, kalau saya ditanya pengen nggak jalan-jalan ke luar negeri, pengen banget, tapi ya apa ya bisa. Itu pertanyaan jawaban dari teman-teman saya di kantor. Kalau ditanya pengen nggak ke luar negeri, pengen, tapi ya apa ya bisa gitu biasanya. Nah, prioritas utama mungkin pendidikan anak-anak. Nah, ini kalau buat saya ini adalah prioritas utama juga, karena jangan sampai anak-anak saya tuh punya pendidikan yang jauh di bawah saya, malahan mereka harus jauh di atas saya. Nah, atau pengembangan diri, menjalani masa pensiun dengan tenang,
membantu orang lain, atau kegiatan sosial lainnya. Nah, yang nomor 9 nih, kalau buat saya ini adalah prioritas utama saya juga, menjalani masa pensiun dengan tenang. Nah, bagaimana menjalani masa pensiun dengan tenang? Nah, inilah yang kenapa saya bilang bisnis ini sangat dahsyat gitu ya, daripada berlama-lama nih ya teman-teman. Kita lihat nih, itu tadi adalah prioritas-prioritas utama mungkin ya dari 1 sampai 10 tadi ya. Tapi bagaimana caranya mewujudkannya? Tadi ya jawaban kebanyakan dari teman-teman saya ya, yang sesama karyawan di pabrik nih ya, kalau ditanya apa ya mungkin, gimana caranya untuk bisa mewujudkan itu gitu. Itu yang biasanya ditanyakan. Nah, kita ada 2 cara. Kita bisa bekerja atau kita bisa berbisnis. Atau seperti saya, kedua-duanya gitu ya. Apa sih bedanya bekerja dan berbisnis? Nah, ini kalau kita bekerja nih ya teman-teman ya, ibarat kata kita tuh sebetulnya membarterkan, menukarkan yang namanya waktu kita, satuan waktu kita dengan yang namanya uang. Jadi kalau di pabrik itu ya teman-teman ya, sekarang ini kan masih berlaku aturan 1 minggu adalah 40 jam kerja. Nah, kalau 1 minggu kita bekerja kurang dari 40 jam kerja ya pastinya penghasilan kita nggak utuh gitu ya. Nah, padahal kalau kita itu selamanya kita itu bekerja ya teman-teman ya, kita nggak akan bisa selamanya. Waktu kita itu terbatas. Mau overtime atau istilahnya itu lembur, kita mau lembur seberapa banyak untuk menambah penghasilan. Nah, itu kan nggak mungkin karena kita terbatas hanya 24 jam. Tubuh kita butuh yang namanya istirahat juga. Nggak mungkin 24 jam kita full ya akan kerja hanya untuk memperoleh tambahan penghasilan karena nggak cukup gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu nggak bisa bekerja? Karena tidak selamanya kita itu bisa bekerja. Waktu kita itu akan terus berjalan. Yang namanya waktu kita terus berjalan itu artinya usia kita pasti bertambah, penyakit juga akan datang gitu ya. Saat usia kita bertambah, sakit itu otomatis mereka akan datang juga gitu ya. Nggak mungkin selamanya kita akan jadi Superman gitu ya. Nggak mungkin kita selamanya akan bisa sehat walafiat gitu ya. Pasti kita akan datang yang namanya sakit, akan datang yang namanya tua gitu ya. Nah, saat kita nggak bisa kerja, artinya kita nggak dapat uang. Itu kalau kita hanya bekerja saja. Nah, kalau kita nggak bisa menghasilkan uang, lah mau kita membiayai kehidupan kita dengan apa? Artinya dengan kita membarterkan waktu saja dengan uang, akan terjadi yang namanya masalah keuangan saat kita tidak bisa bekerja ya. Nah, padahal ini 85% nih ya teman-teman ya, itu memilih yang bekerja nih ya, bagaimana mereka untuk meningkatkan penghasilannya. Mereka memilih dengan cara kerja lembur, cari kerja tambahan, kemudian mereka harus kejar target nih ya untuk dapat bonus. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Kalau saya terus terang saya nggak memilih kerja lembur gitu ya, walaupun saya karyawan. Yang saya cari adalah ini pekerjaan tambahan. Nah, cuma pekerjaan tambahan ini saya nggak mau, saya membarterkan waktu lagi nih untuk yang namanya uang gitu teman-teman. Nah, ini pilihan yang kedua, berbisnis. Kita bisa mewujudkan apa yang menjadi prioritas kita, salah satunya dengan cara berbisnis. Apa itu berbisnis? Di sini, kalau kita berbisnis ya, kita yang atur sendiri waktunya. Kita punya kebebasan waktu, kita punya kebebasan pikiran. Ya, kalau yang berbisnis itu yang kita bangun adalah aset. Kenapa kita bangun aset? Karena aset itulah yang nantinya akan menghasilkan uang.
Jadi yang kita bangun bukan langsung uang nih teman-teman. Yang kita cari bukan langsung uang. Yang kita bangun adalah asetnya dulu. Kalau aset kita bangun, kita bisa menghasilkan uang yang nantinya kita bisa memperoleh kebebasan keuangan. Nah, tapi cara ini hanya dipilih oleh 15% orang saja loh teman-teman. Apa aja nih? Contohnya perusahaan-perusahaan yang bersistem konglomerasi, bisnis suara laba, franchise ya. Dan yang ketiga, bisnis jaringan. Nah, ini adalah bisnis-bisnis yang sangat luar biasa. Bagaimana kita membangun aset, melakukannya satu kali, mendapatkan penghasilannya terus-menerus. Nah, inilah yang dahsyatnya dari bisnis yang saya tekuni sejak 2015, gitu ya teman-teman. Nah, melakukannya satu kali, tapi pundi-pundi uang itu akan terus dan terus mengalir untuk kita dan keluarga kita. Nah, ini cara terdahsyat. Nah, ini cara terdahsyatnya itu bagaimana? Nah, inilah bisnis yang saya mau perkenalkan ke teman-teman. Cara terdahsyatnya, saya ketemu 3i Networks itu di tahun 2015. 3i Network itu apa? 3i Network adalah salah satu solusi bisnis ternyata yang saya cari selama ini. Saya bertemu di 2015. Konsep bisnisnya 3i itu dimulai pada tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AAJI sebagai bisnis resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang perlu kita garis bawahi itu ini adalah bisnis resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya. Jadi apa sih PT AJ Sentral Asia Raya gitu? Itu pasti teman-teman ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar sama sekali. Saya tahun 2015 saya belum pernah dengar sama sekali. Makanya saya nggak tahu apa itu, tapi di tahun 2015 saya yakin Mbah Google sudah ada. Jadi saya tanya-tanya sama Mbah Google, apa sih itu PT AJ Sentral Asia Raya? Nah, ini ternyata PT AJ Sentral Asia Raya itu didirikan tahun 1975. Dia memiliki kantor pelayanan di lebih dari 53 kota besar di Indonesia dan prestasinya itu banyak sekali teman-teman ya. Ada Platinum Award selama 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja yang sangat baik. Nah, ini kenapa dicantumkan sebagai salah satu penghargaan yang tertera nih ya. Jangan salah teman-teman. Ini adalah penghargaan yang sangat-sangat luar biasa karena Platinum Award itu hanya CHR lah satu-satunya yang mendapatkan 10 tahun berturut-turut. Jadi kalau cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ya mah biasa ya. Juara bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini juara bertahannya 10 tahun berturut-turut loh teman-teman ya. Dengan kantor cabangnya nih di kota-kota hampir semua kota besar di Indonesia ya, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa apalagi ya banyak banget. Teman-teman yang ada di Sulawesi, Ambon, Ternate, di Papua, NTT, Bali, Denpasar ya toh, Mataram, Kupang, Ende itu tim-tim saya ya ada di sana juga gitu. Nah, ini Infobank Award, Unitlink Award ya, ini dicantumkan di sini karena apa? Karena produknya kita itu nanti adalah produk Unitlink. Jadi kita mendapatkan Infobank Award, Unitlink Award itu tahun 2016 ada 16 penghargaan, 2017 11 penghargaan, 2018 22 penghargaan, 2019 25 penghargaan. Keren ya, teman-teman ya. Nah, produk Unitlink Car Life Insurance itu meraih penghargaan terbaik, teman-teman ya. Investor Infovesta Unitlink Award di tahun 2019. Ini ya, salah satu penghargaannya kita ya. Unitlink terbaik ya, teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman banyak yang masih belum paham apa sih itu Unitlink ya. Nanti akan dijelaskan oleh yang ngajak nih ya. Tahun 2018 kita mendapatkan 9 penghargaan. Tahun 2019 kita mendapatkan 12 penghargaan.
Nah, ini legalitas dan keuangan perusahaan. Nah, salah satu nih ya, kebetulan saya itu kan tahun 2014, kebetulan tuh saya kena yang namanya bisnis abal-abal. Mungkin teman-teman pernah juga jadi korban bisnis money game gitu ya. Nah, saya salah satunya. Nah, dari pengalaman itu teman-teman ya, saya sudah yang namanya kapok, trauma berkepanjangan gitu ya. Akhirnya saya kalau yang namanya ada yang nawarin saya dikasih tahu yang namanya bisnis itu yang pasti-pasti aja. Nah, yang pasti-pasti aja itu yang apa? Yang ada di bawah pengawasannya OJK gitu ya. Nah, OJK apa sih? Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini kita legalitasnya kita ya teman-teman ya. CAR merupakan anggota dari AAJI, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena kita adalah perusahaan asuransi ya teman-teman ya. Kita sudah memperoleh izin dari OJK dari tahun 1987. Nah, kekayaannya kita jangan salah teman-teman, kita kekayaannya sudah di atas 5 triliun rupiah ya. Suatu angka yang sangat luar biasa ya di tengah kondisi pandemi seperti ini, perusahaan kita yang kita ikuti ini sangat luar biasa prestasinya dari tingkat legalitas dan kondisi keuangannya. Selama ini saya tidak ada sama sekali yang namanya menemui komplain lah. Kalau di Google itu kan pasti ya teman-teman ya, ada yang namanya kalau kita misalkan ada nasabah nih yang merasa dirugikan atau gimana. Nah, itu kan di Google itu kan pasti banyak. Nah, pada saat 2015 saya bergabung, saya itu nggak ada sama sekali teman-teman. Ya, cari di Google ada nggak yang namanya dari PT AJ Sentral Asia Raya itu yang bermasalah klaimnya atau segala macam, nggak ada. Jadi saya yakin dan percaya perusahaan itu sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, ini kita ada dua pilihan ya teman-teman, karena kita di sini adalah perusahaan asuransi, jadi kita juga pilihannya adalah produk asuransi. Nah, ada Carling Promix. Carling Promix merupakan produk unit link, asuransi jiwa sekaligus investasi ya teman-teman. Dan yang kedua, Gain Protection. Jadi asuransi pelindungan pendapatan. Nah, ini nanti kita sama, ada tiga pilihan, 350.000 premi per bulan, 700.000 atau 1 juta per bulan. Masa bayar di sini kita hanya singkat teman-teman, 5 tahun aja. Saya sudah selesai premi saya yang pertama ya. Ini saya lanjut ke premi kedua, ketiga, keempat ya teman-teman ya. Yang bisa dicicil mau bulanan, mau tahunan, mau sekaligus semampunya kita. Jadi ini program sangat-sangat bermanfaat kalau buat saya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya untuk dua produk ini ya teman-teman, itu akan dibahas di sesi berikutnya dan terpisah. Jadi nanti silakan hubungi agen pengundang teman-teman semuanya ya. Nah, kalau teman-teman tanya nih, terus bisnisnya tuh ngapain gitu ya? Bisnisnya tuh caranya gimana supaya kita dapat penghasilan tambahan nih di sini. Nah, bagaimana sih bisnisnya? Bisnisnya itu kita cuma cerita aja. Jadi cerita, intinya poin utamanya adalah kita itu cerita ke teman-teman kita bagaimana manfaat dari program ini, bagaimana dahsyatnya program ini. Nah, dari cerita itu kita akan dibayar oleh perusahaan selama 3 tahun ketika kita mereferensikan mitra. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman kita memilih premi 350, memilih premi 700, dan memilih premi 1 juta. Inilah yang akan kita dapatkan selama 3 tahun. Tiap bulan selama tahun pertama, tiap bulan selama tahun kedua, tiap bulan selama tahun ketiga. Dengan syarat kita bayar premi dan mitra yang kita referensikan juga sama-sama bayar premi ya teman-teman ya. Itu syarat utamanya.
Nah, ini contoh ilustrasinya kalau kita merekrut 5 orang sekaligus. Nah, kita akan dapat kurang lebihnya di bulan depannya, itu ada bonus rekrut, bonus elit, dan bonus level. Kurang lebihnya kalau yang kita rekrut adalah premi 350.000, bulan depan kita sudah memiliki bonus 800.000, teman-teman. Nah, kalau kita mereferensikan yang 700.000, bulan depan itu kita sudah dapat bonus 1.100.000. Nah, kira-kira nih ya, kalau kita dapat bonus sekian, yang preminya kita itu kita masih keluaran dari kantong kita pribadi atau kita keluarkan dari uang bonus. Nah, tentunya dari uang bonus kan, teman-teman ya. Jadi, inilah salah satu solusi bagaimana kita bisa memiliki proteksi sekaligus investasi, tapi kita tidak mengeluarkan uang dari kantong kita pribadi. Kalau ibu-ibu nih ya, jangan sampai mengurangi uang dapur kita gitu loh, teman-teman ya. Jadi dapur nggak boleh dikurangi uangnya. Nah, ini ada lagi yang namanya bonus persistensi. Bonus persistensi itu apa? Bonus persistensi itu dari semua tim, semua mitra-mitra kita yang kita dapatkan sampai kedalaman 10 level. Dari nasabah yang sudah bayar premi masuk bulan ke-13. Nah, ini bayangin aja kalau 10 level, kalau satu levelnya itu kita dibatasi maksimal 3 tim. Jadi sampai kedalaman 10 itu kalau di duplikasi ya teman-teman ya, lengkap ya, lengkap 3 itu di kedalaman 10 itu kita ada 88.000 mitra. Nah, 88.000 mitra itu kalau dihitung 350.000, Rp1.000, Rp700.000, Rp2.000, dan Rp1.002.800. Bayangin aja potensinya itu berapa? 88.000 dikali Rp1.000 aja, anggap semuanya bayar premi yang 350.000. Kita itu dapat bonus persistensinya aja 88.572.000. Siapa yang mau bonus persistensi aja nih 88 juta? Pastinya pada mau dong ya. Ini per bulan ya, bukan cuma sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, jumlah nasabah sampai 10 level jika setiap nasabah di sini hanya merefleksikan 3 orang aja nih teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak, 1 orang mereferensikan 3 orang aja. Itu sudah terjadi duplikasi sampai dengan kedalaman 10 level adalah bonus persistensi di tahun kedua itu 88.572.000 per bulan. Nah, keren ya teman-teman ya. Nah, di sini padahal kita ada 6 macam bonus, dari bonus rekrut, bonus elit, posisi level, royalti omset, dan bonus persistensi. Nah, ini potensi penghasilan kita. Ada 3 grup ya kita ya, grup A, grup B, grup C. Nah, ibarat kita tuh punya 3 cabang perusahaan, kita tinggal ngitung aja berapa sih omset dari cabang A, B, dan C. Kalau omset cabang A, B, dan C itu minimal 2.450.000, berarti kita sudah posisi tim agensi. Kalau minimal 4,9 juta, kita sudah posisi leader agensi dengan potensi penghasilan kita tim agensi 1-2 juta, leader agensi 2-4 juta. Nah, saat minimal ya, dari omsetnya A, B, dan C itu 15 juta, kita sudah posisi bronze agensi. Bronze agensi itu bonusnya 5-10 juta. Nah, ini salah satu contoh bonusnya ya. Bonus bronze agensi, benar nggak sih 5-10 juta? Nah, ini salah satu contohnya, 6.099.850. Nah, apalagi sih kalau bronze mungkin kalau segitu mah saya dari kantor sudah dapat gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Oke. Ini ada lagi di atasnya bronze ya. Kalau dari tim A, tim B, dan tim C ya, grup A, grup B, dan grup C, kita ada minimal omset 50 juta. Itu kita sudah posisi silver agensi dengan penghasilan 10-20 juta. A, B, dan C minimal 100 juta, kita sudah posisi gold agensi. Nah, gold agensi berapa sih? 20-30 juta. Nah, ini dia salah satu contoh statement bonusnya. Gold agensi 27 juta, 9 titanium 70-100. Nah, ini 70-100 juta. Ini salah satu contoh bukti statement bonusnya. Titanium agensi 71.793 ya. Kemudian
Posisi tertinggi ya, posisi tertinggi di bisnis kita adalah Crown Agency. Crown Agency syaratnya dari 2015 sampai sekarang sama teman-teman, nggak pernah berubah ya. 800 juta, 800 juta, 800 juta, kita sudah posisi Crown Agency. Crown Agency berapa sih bonusnya? 200 sampai 300 juta teman-teman. Ini salah satu contoh settlement bonusnya. Ini ditransfer langsung ke rekening kita ya. Tiap bulan 286.000. Ini salah satu contohnya ya teman-teman ya. Keren apa keren banget? Keren banget pastinya ya. Nah, ini kekuatan duplikasi. Kalau kita yang tadi ya ada yang namanya bonus elit. Nah, bonus elit itu akan kita dapatkan jika dalam 1 bulan kita mereferensikan 5 orang atau 10 orang. Saya nyebutnya gitu aja ya, 5 orang atau 10 orang. Kalau 5 orang berarti dapat 1 elit. Kalau 10 orang kita dapat double elit gitu aja. Nah, kita referensikan 5 orang aja. Kita referensi 5, kemudian langkah kedua itu dari 5 orang itu duplikasi 5, berarti 25 dan seterusnya ya teman-teman ya. Di bulan ke-7 itu sudah tercipta 78.125 mitra. Pencapaiannya anggaplah itu 10% aja. 10% dari 78.000 itu berarti 7.812. Kalau dibagi 3 grup itu berarti ada 2.604 orang. 2.604 orang dikali 350.000 berarti 911.400.000. Nah, itu kita sudah Crown Agency loh teman-teman. Dengan duplikasi elit ya. Duplikasi elit di bulan ke-7 anggap 10%-nya aja. Nah, luar biasa nggak? Kita hanya 10%-nya aja kita sudah bisa Crown di bulan ke-7 loh teman-teman ya. Luar biasa banget. Nah, ini mereka beliau-beliau leader-leader kami ya teman-teman ya, leader-leader kami yang sudah membuktikan keberhasilan dari bisnis ini ya. Kita ada 11 Crown Agency, Pak Kwan Chen ini ya salah satu top leader kami. Nah, ini mungkin ada teman-teman ya semuanya, mungkin ada yang pernah berkenalan dengan beliau-beliau, sangat luar biasa, sangat menginspirasi kalau buat saya. Cara memulainya gimana? Gampang banget. Kita semua ada daftar dengan cara aplikasi. Jadi di HP kita masing-masing nantinya ya, mengikuti sertifikasi AAJI juga di HP kita masing-masing. Bayar ID aplikasi hanya 50.000. Jadi modalnya 1 kali aja seumur hidup itu hanya 50.000 aja. Nah, murah banget. Kemudian kita transfer ya, bayar premi sesuai pilihan kita. Jadi hanya sesuai pilihan kita. Melalui apa? Melalui virtual account langsung, baik BCA, Mandiri, BRI, Indomaret, Alfamart terdekat ya. Sebagai agen Ria Network, kita wajib juga sebagai pemegang polis. Kemudian kita nanti ya download aplikasi di Play Store ya. Aplikasinya ada di Play Store, namanya Tri Mobis dan SPAJ Mobis. Nah ini ya, cari aja yang logonya seperti ini teman-teman ya. Nah ini saya perlu bacakan kesepakatan agen di Tri Networks. Kita tidak diperbolehkan untuk membuat brosur sendiri. Jadi kita wajib mengikuti brosur yang ada di Mobis. Jadi di menu pembinaan itu di sana sudah tersedia semuanya teman-teman. Kita nggak perlu ya buat-buat yang aneh-aneh. Kita ikutin aja ya rule-nya dari perusahaan. Tidak diperbolehkan membuat aplikasi atau website sendiri atas nama Tri Networks. Yang ketiga, penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil. Jadi kita di sini investasi, bisa naik, bisa turun. Yang keempat, penjelasan khusus produk unit link tidak boleh mengatakan nilai investasi pasti dengan persentase tertentu. Nggak ada yang namanya investasi itu pasti. Ya, tidak boleh membuat sistem dalam sistem karena di sini kita diawasi oleh OJK, teman-teman. Nah, mungkin ini salah satu penjelasan saya ya, kenapa saya memilih bisnis. Jadi bekerja sekaligus bisnis ya di Tri Networks PT AJ Sentral Asia Raya. Mungkin itu sekilas ya dari saya. Mungkin nanti dilanjut ya oleh dari leader-leader yang luar biasa lainnya juga ya. Silakan Bu Esther.
Oke, baik. Luar biasa Bu Ira untuk penjelasan bisnisnya sangat mudah ya. Perusahaannya keren banget dapat prestasi ya setiap tahun selalu mendapatkan prestasi. Iya, Kemudian ya kantor cabangnya pun sudah ada di berbagai kota di mana Bapak Ibu ada dan legalitasnya pun sudah sangat aman. Cara menjalankan bisnisnya pun sangat sederhana ya. Di download ya. aplikasinya di Play Store. Nah, Bu Ira kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Ira dan sudah banyak Boleh. ya bukti orang yang sukses. Salah satunya adalah Bu Ira sendiri. Bu Ira dengan profesi yang sudah mantep ya di kantor, tapi kenapa Bu memilih 3i Networks dengan apa sih yang dilirik dari mungkin investasi, insurance dan income-nya Bu? Jadi gini Bu Esther, saya tuh kan jadi karyawan ya Bu Esther ya. Waktu itu saya jadi karyawan 10 tahun. Nah di tahun 2014 tuh tepatnya di 9 tahun saya jadi karyawan, saya kena yang namanya penipuan bisnis money game ya. Mungkin sampai ratusan juta, hampir nilainya M mungkin ya Bu ya. Nah itu sangat-sangat terpukul sekali. Jadi saya betul-betul tahun 2014 saya sangat terpuruk ya dengan hutang yang sekian banyak gitu. Nah, saya yang di masa itu saya sudah nggak punya opsi lain. Ini kok kayaknya semakin lama saya kerja jadi karyawan bukannya malah eh, kesejahteraan meningkat gitu ya, walaupun UMR kita meningkat juga, tapi kok malah semakin nggak kekurang gitu ya rasanya gitu. Nah akhirnya ada tawaran ini Bu Esther. Awalnya saya itu sudah negatif duluan. Ini jangan-jangan nanti penipuan lagi gitu ya. Itu pertama kali saya waktu pas ditawarin gitu. Nah tapi ya itu saya oke lah yang namanya kayak gini saya pasti adalah jawaban di Google waktu itu. Nah saya googling itu Bu Esther yang namanya kalau yang pasti-pasti pasti ada terdaftar di OJK. Nah, saya cari tuh sampai websitenya OJK. Nah, terus eh, apa ya? Yang paling menarik buat saya, kalaupun gagal di bisnis ini, masih ada duitnya yang kembali itu loh Bu Esther. Karena saya sudah sangat trauma kalau yang namanya kehilangan uang dalam jumlah besar gitu. Sampai nggak punya apa utang sampai numpuk-numpuk gitu kan, mau kerja aja sudah berangkat kerja tuh sudah aduh yang dipikirkan utangku gimana ya bayarnya gitu. Besar. Nah kalau di sini Iya. 5 tahun aja kita gagal masih kembali 70% lebih loh Bu gitu loh. Jadi kita dikasih kesempatan 5 tahun ya toh untuk mencoba menjalankan bisnisnya oleh perusahaan gitu ya, dikasih kesempatan ayo belajar. Nah itu 3i itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat baru buat saya karena lingkup hidup saya selama ini ya hanya karyawan, ketemunya ya karyawan pabrik ya dari 1 sampai 400 ya itu mulu gitu ya. Kalau di 3i saya ketemu banyak banget teman-teman yang baru, dari profesinya juga macam-macam, banyak ilmu, banyak masukan lah kalau di 3i. Sangat luar biasa pokoknya Wester. Ya, baik Bu Ira. Dan bagaimana Bu, selama masa pandemi ini kan banyak orang yang di PHK, mungkin Bu Ira juga bisa menceritakan pengalamannya ya sebagai profesi sebagai karyawan dan juga punya posisi ya di perusahaan. Apa dampak pandemi itu ya di selain kita berbisnis dan juga bisnis pekerjaan konvensional kita pastinya ya terganggu juga ya. Nah, gimana Bu pengalamannya sementara di bisnis 3i Networks juga tetap menanjak? Nah, inilah yang menurut saya di pandemi ini Bu Esther itu sebetulnya banyak hikmahnya buat kita ya teman-teman yang sama satu profesi dengan saya sebagai karyawan, teman-teman ya. Mungkin ada yang merasakan satu profesi dengan saya ya, masih jadi karyawan, apalagi karyawan pabrik nih. Kerjanya monoton dari pagi sampai malam, kita hanya bisa mengandalkan lemburan biasanya. Nah, kalau di perusahaan saya nggak ada lemburan sama sekali. Dengan pandemi ini, kita pasti banyak yang tersadar, banyak yang shock juga ya.
kita nggak nyangka kondisi ini akan terjadi sekian cepatnya. Mungkin yang selama ini merasakan zona nyaman nih jadi karyawan, ya. Nah, inilah sebetulnya hikmah yang menyadarkan bahwa karyawan itu bukan zona nyaman. Nah, itulah yang saya temukan dari lama, Bu Esther, bahwa karyawan itu bukan zona nyaman. Kita itu bisa dipecat sewaktu-waktu, kita itu bisa diberhentikan sewaktu-waktu, mau itu dikasih pesangon atau nggak dikasih pesangon ya, seperti yang diributkan ini sekarang ini ya. Tapi zona itu mau nggak mau pasti akan datang sama kita. Nah, kalau kita nggak ada persiapan, nggak ada apa istilahnya second choice nih, second sumber pendapatan nih, kita akan ya yang sekarang terjadi sama teman-teman. Saya juga turut banyak bersimpati, berempati ya sama teman-teman ya yang sesama saya sebagai karyawan ya. Banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, banyak yang gajinya dikurangi, penghasilannya dikurangi. Padahal, nah ini salah satu mungkin kesalahan kita ya. Kita itu masyarakat Indonesia itu sudah sangat konsumtif, Bu Esther. Ya yang sesuai itu ya, survei menurut SWAY itu ya, sebagian itu tuh nggak punya persiapan dana untuk masa tua. Jangankan untuk masa tua, dana jaga-jaga itu nggak ada. Jadi saat terjadi kondisi seperti ini, yang terjadi ya sangat-sangat terpuruk. Masih harus bayar cicilan, masih harus bayar uang pendidikan anak-anak, masih harus bayar rumah dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebetulnya bisnis inilah solusi untuk kita. Bagaimana dengan kita menyisihkan nggak banyak loh Bu Esther, cukup 12.000 aja teman-teman ya. 12.000 rutin per hari. Ini salah satu testimoni juga ya dari mitra saya itu. Ini sudah hampir 3 tahun ya menjalani, hampir 4 tahun ini malahan. Dia itu profesinya sebagai drivernya Gojek. Drivernya Gojek itu dari 3 tahun 4 tahun yang lalu dia punya anak 1. Nah, 1 anak ini dia sudah punya keinginan jangan sampai anakku mengikuti jejakku. Ya kayak tadi sandwich generation. Kita harus punya mindset bagaimana kemiskinan itu sudah patah di kita aja. Jangan nurun ke anak-anak. Nah, tapi caranya gimana? Nah, caranya ya kita harus mau berjuang untuk keluarga kita. Berjuang gimana? Kalau kita masih mengikuti monoton yang gitu-gitu aja ya Bu Esther ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya kita masih gini-gini aja. Nah, akhirnya mitra saya ini menyisihkan tiap kali dia driver Gojek nih ya dapat pelanggan 12.000 dia sisihkan tuh di kantong kiri Bu Esther tiap hari. Nah, sisanya berapapun dia dapat itu ada di kantong kanan. Nah, di kantong kanan tuh untuk uang dapur dan lain sebagainya. Kantong kiri itu dikumpulkan oleh istrinya. Nah, itulah yang dilakukan sampai saat ini. Walaupun saat ini dia sudah berbonus nih ya Bu Esther dari 3i, tapi itu rutin dilakukan. Nah, inilah yang mungkin salah satu tabiat atau apa ya kalau nyebutnya ya kebiasaan budaya baru ya budaya itu yang harus kita miliki untuk memutuskan rantai kemiskinan itu hanya pada kita aja. Jadi kita harus punya etos, punya kerja keras, nggak banyak, cukup 12.000 aja. Kita bisa menyisihkan untuk pendidikan anak kita, untuk pensiun kita nanti, untuk jaga-jaga pada saat kondisi kayak gini nih. Kondisi yang kita nggak tahu masa depan itu kayak gimana. Dan kita juga belum tahu nih ya, semoga aja sih pandemi ini segera berlalu, itu kan doanya kita semua ya. Kondisi kembali seperti semula, tapi ya inilah banyak hikmah, banyak manfaat yang dapat kita petik dari kondisi pandemi ini, gitu Bu Esther. Ya, luar biasa Bu Ira ya, jadi memang kita saat ini harus mulai berbenah diri,
mengelola keuangan sebaik-baiknya, apalagi kita seperti ada dalam sebuah lorong gelap tanpa ujung. Kita nggak tahu kapan corona ini segera berakhir. Oleh karena itu, teman-teman sangat baik sekali untuk mulai menyisihkan dan juga menambah keran-keran penghasilan. Baik Bu Ira, mungkin sebelum kita selesai dengan sesinya Bu Ira, bisa memberikan closing statement untuk kita semuanya. Satu dari saya teman-teman ya, saya salah satu karyawan ya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita mulai kita berjuang untuk keluarga kita. Kondisi semua serba sulit saat ini, semua nggak ada yang mudah. Kondisi serba sulit, tapi kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha, kita mau tekun dan konsisten, 3i itu adalah salah satu solusi bagi teman-teman semuanya. Di mana kita diajak untuk menyisihkan hanya sebagian kecil dari apa yang kita dapatkan selama ini dari bisnis kita ataupun dari pekerjaan kita. Nah, dari gajian kita. Untuk siapa? Untuk keluarga kita nantinya di masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa mempersiapkan yang terbaik untuk keluarga kita masing-masing. Mungkin itu Bu Esther dari saya. Oke, baik Bu Ira, terima kasih untuk presentasinya dan juga testimoni ya, bagaimana kita mengelola keuangan di masa pandemi ini dan juga menambah penghasilan. Baik, terima kasih dan teman-teman semua, kita sudah dengarkan ya dari Bu Ira bagaimana peluang bisnisnya dan juga pengalaman Bu Ira dalam menjalankan bisnis ini. Dan saat ini kita akan masuk ke testimoni yang kedua, datang juga dari seorang ibu rumah tangga pemilik bimbel, dan saya terus menyapa semua partisipan. Saat ini sudah 500 peserta terus antusias ya. Kita ada dalam 3ILC yang sudah kita bangun selama ini dan akan memberikan tentunya manfaat yang sangat positif apabila kita menghadirkan undangan-undangan kita, calon mitra dan juga mitra-mitra kita untuk belajar bersama. Mari kita lihat bersama slide testimoni kita yang kedua. Ya, ini dia ada Ibu Rolling Sinabutar Silver Agency yang biasa akrab dipanggil dengan Ibu Olin ya, dari kota tinggal Jakarta yang sudah mendapatkan reward cruise gratis, dan latar belakang beliau adalah pemilik bimbel merangkap sebagai tenaga operasional, mentor matematika, dan saat ini sudah Silver Agency. Kita akan ngobrol bersama bagaimana keuntungan dan juga apa yang dia rasakan selama bergabung di 3i Networks ini. Selamat malam Bu Olin. Oke. Selamat malam Bu Olin. Selamat malam Bu Esther. Selamat malam sahabat. Ya, selamat malam sahabat 3i Indonesia dimanapun berada. Semangat pagi. Walaupun sudah malam ya, tetap kita harus semangat karena itu yang paling pertama adalah semangat dulu. Benar ya Bu Esther? Ya, betul sekali. Ya, Bu Olin, kita langsung saja ke bagaimana pengalamannya Bu Olin ya sebagai pemilik dari bimbel, tapi juga melirik bisnis 3i. Mungkin tidak semuanya diceritakan karena hampir setiap bulannya Bu Olin mengambil bagian juga dalam 3ILC ini. Jadi teman-teman bisa menyimak video-video sebelumnya kenapa beliau bergabung, dan mungkin kita hanya menyimak saja sedikit pengalaman apa sih yang kebutuhan utama yang dilirik ya, hal yang menarik dari 3i ini yang dilirik, dan bahkan dampak dari bisnis ini di tengah-tengah pandemi ya, dengan dampak tentunya untuk dunia pendidikan pun sangat kena imbasnya juga. Nah, bagaimana ceritanya Bu? Baik, terima kasih Bu Esther. Nah,
Teman-teman, sahabat Tri-Eye Indonesia, saya tidak akan menjelaskan ulang lagi latar belakang saya, juga untuk kenapa saya tertarik dengan bisnis ini. Boleh ya, udah hampir setiap bulan saya mengisi Tri-Eye Live channel ini ya. Nah, jadi begini. Pertama, saya sangat bersyukur ketemu dengan Tri-Eye Network, dan sampai saya bilang kalau dulu November 2016 itu saya tidak sengaja menemukan bisnis ini melalui postingan BBM seseorang, tetapi kalau sekarang ini saya sadarin betul bahwa bisnis ini adalah anugerah terindah buat saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, jadi nanti ini juga sekaligus untuk teman-teman saya, pemilik bimbingan belajar atau usaha-usaha konvensional lainnya. Sangat penting sekali ya, Bapak Ibu. Jadi begini, selama masa pandemi ini yang paling buat saya itu sangat bersyukur sekali. Kenapa? Untung dulu saya itu ya, puji Tuhan saya sudah langsung bergabung di Tri-Eye ini dan aktif langsung dari awal. Kenapa? Pandemi ini itu justru kalau bagi orang lain, maaf sekali lagi ya, kalau mungkin di luar sana itu buat apa ya, gimana ya, itu benar-benar pandemi ini yang bikin merana. Tapi saya justru dengan di masa pandemi ini, saya benar-benar merasakan begitu luar biasanya manfaat dari bergabung di bisnis ini. Ya, jadi bisa ya dibayangkan kalau andaikan tadinya saya belum bergabung di bisnis ini, biaya operasional di bimbel itu sangat besar, luar biasa, gitu kan? Kalau untuk biaya operasional di usaha konvensional itu tidak bisa dibilang ntar, besok, nggak bisa. Harus kan gitu kan? Nah, tetapi melalui bisnis Tri-Eye Network ini, stop operasi bimbingan belajar ini selama masa pandemi, tentu pemasukan pun stop juga. Itu kan logis sekali ya. Nah, tetapi biaya operasionalnya tetap jalan dan biaya hidup kita pun tentu harus tetap terpenuhi. Kan seperti itu. Nah, tetapi melalui bisnis Tri-Eye Network ini, saya justru itu sangat merasakan luar biasanya. Karena apa? Saya tidak perlu melalui bisnis ini, saya hanya dengan modal usaha atau modal bisnisnya itu untuk mengcover jiwa saya, ya, untuk mengcover jiwa saya dan juga itu untuk tabungan atau investasi jangka panjang untuk mengcover kebutuhan jangka panjang kita. Anggap aja lah itu misalnya untuk mengcover dana pensiun, mencicil gitu ya. Nah, jadi artinya adalah di masa pandemi ini justru saya bisa kerjakan itu melalui handphone saja. Apalagi dengan adanya strategi 3-on-1. Kita sangat berterima kasih ya untuk seluruh sahabat Tri-Eye Indonesia. Kita sangat berterima kasih dengan adanya strategi 3-on-1 yang sudah diciptakan oleh Pak Kuancen. Begitu juga dengan Tri-Eye Live channel ini ya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau saya bilang ini perusahaan kita luar biasa, selalu terdepan gitu loh, semakin baik gitu kan. Di saat orang lain baru mulai live Zoom, kita udah sebelum-sebelumnya pun sudah biasa ya dengan live Zoom. Hanya saja memang banyak masih di antara kita yang masih belum terbiasa. Nah, ini kita harus belajar adaptasi untuk supaya kita lebih terbiasa, membiasakan diri. Jadi selama pandemi ini saya justru lebih sibuk gitu. Saya lebih sibuk dan saya pun itu malah lebih happy ya. Saya sangat lebih happy di masa pandemi ini. Karena tetap penghasilan pun tetap cair di tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17 gitu kan. Terkadang saya kadang lupa gitu kan. Oh iya ternyata kan bonus sudah mendarat cantik gitu kan. Saking kita udah happy mengerjakan bisnisnya. Begitu Bu Esther. Jadi luar biasa ya. Luar biasa menurut saya. Baik, Bu Alin. Jadi dengan adanya strategi 3-on-1 ini sangat membantu ya di masa pandemi, walaupun dampaknya kepada bimbelnya ya tidak senormal seperti biasanya, tapi setidaknya tetap sibuk dan produktif mengerjakan bisnis Tri-Eye Networks dan
tetap punya passive income juga di masa pandemi. Nah, Ibu boleh share dong tentang bagaimana membina tim ya dengan mulai melakukan strategi 3-on-1 dan apa langkah selanjutnya setelah 3-on-1 ini, karena dulunya kita kan selalu mengadakan pertemuan ya, kita harus ketemu face to face, kemudian hadir di BOP, kita juga bisa mengadakan home meeting, home sharing atau table talk dan sebagainya. Sementara di masa pandemi ini kan aktivitas kita untuk bertatap muka sudah mulai secara offline sudah harus dikurangi. Nah, bagaimana membantu tim di masa-masa seperti ini, Bu? Oke, terima kasih Bu Esther. Nah, ini satu yang paling menarik buat kita ya. Kalau sebelumnya kan pertemuan offline. Kalau pertemuan offline tentu kita harus mengeluarkan biaya operasional. Benar ya Bu Esther ya? Mengeluarkan biaya operasional, begitu juga dengan waktu. Waktunya tentu kita kan lebih, kalau kita misalnya pertemuan offline atau mengadakan home meeting. Nah, itu kan butuh waktu dan juga untuk biaya-biaya operasional lainnya. Tetapi melalui 3-on-1 ini, nah kita kan tinggal video call aja ya. Jadi kita tinggal undang, kita bisa bicarakan di grup. Nah, setelah itu kan kita bisa buat kelompok-kelompoknya gitu ya. Nanti kan kita leader-leader di bawah kita kan bisa untuk membantu. Nah, jadi artinya adalah kita ibaratnya itu ya, penggantinya home meeting, nah itu kita arahkan pakai strategi 3-on-1. Gitu. Jadi nggak ada alasan buat misalnya mitra baru, wah saya takut nggak bisa ngomong, saya takut nggak bisa menjelaskan, saya takut nggak bisa presentasi gitu kan. Karena sudah ada strategi 3-on-1, malah lebih efektif kalau menurut saya, gitu ya. Nah, setelah dari 3-on-1, baru kita arahkan ke 3 live channel. Ibaratnya nih, kalau kita dulu ya, saya jujur ya Bu Esther, dulu waktu saya itu belum ada 3i live channel, tentu kita harus nyolong-nyolong waktu, gitu kan. Bagaimana kita harus, saya pribadi kan harus mengelola 2 usaha sekaligus, di Bimbel dan di 3i. Nah, kalau saya itu harus ke pertemuan BOP gitu kan, malah sampai kita keluar kota. Nah, kalau sekarang kan tinggal kita arahkan aja. Jadi kitanya pun tidak perlu harus sebagai leader nih. Kita nggak perlu repot-repot terus harus ke sana ke sini mondar-mandir. Kan buang-buang itu buang-buang untuk transportasi, waktu juga. Nah, tapi kalau di sini kan dengan adanya 3i Live Channel, kita tinggal arahkan aja. Memang kita ya semua leader-leader harus kerjasama lah ya. Mulai dari leader paling atas sampai ke bawah, duplikasi kan. Kita arahkan aja semuanya, baik yang tadi yang mitra baru, udah diarahkan aja ke 3i Live Channel. Ini kan udah program resmi kan. Nah, tentu di sini kan kita bisa nggak perlu harus ya ibaratnya nih simpelnya. Kita tinggal duduk manis ya, kita tinggal nonton bareng bersama tim. Sambil kita arahkan mereka masukkan ke sistem gitu kan. Nah, itu sangat membantu sekali menurut saya. Jadi dari segi waktu, dari segi biaya operasional sangat-sangat membantu sekali. Gitu. Jadi terima kasih ya buat para kru 3i Live Channel. Saya sangat berterima kasih sebagai leader, sangat-sangat terbantu. Begitu Bu Esther. Baik, luar biasa ya. Jadi dampaknya kita di masa pandemi ini pun mengerjakan bisnis sudah sangat mudah. Dengan strategi 3-on-1 ya, kita cuma video call aja. Baik pagi, siang, malam, anytime ya, kapan saja kita bisa video call ya, mengundang teman-teman yang mungkin lagi kesulitan keuangan, lalu kita menghubungi bekerja sama dengan leader dan kita video call, lalu akan dibantu didampingi oleh leader kita menjelaskan bisnis 3i Networks ini. Dan setelah itu langkah selanjutnya adalah memasukkan mereka ke support system yaitu 3i LC ya, dengan mengundang mereka, menghadirkan mereka ke sistem ini, mereka akan belajar dengan sendirinya. Kita pun akan belajar bersama-sama. Nah, Bu Olin, sebelum kita nanti akan tutup, Bu Olin juga bisa memberikan closing statement untuk kita semua, betapa dahsyatnya bisnis ini bagi kita kalau kita fokus mengerjakannya konsisten setiap hari,
maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu Esther. Jadi ya, buat seluruh sahabat 3i Indonesia, baik pun yang belum bergabung atau sudah bergabung tapi belum melirik bisnisnya. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama itu ya, jangan pernah mengandalkan hanya satu keran penghasilan. Itu menurut saya ya. Jangan pernah mengandalkan hanya satu keran penghasilan, apapun itu profesi kita. Gitu ya. Nah, di sini nih kalau saya sharing dari saya sebagai pemilik bimbingan belajar atau pengusaha konvensional gitu ya. Begini, ada modal usaha hanya dengan 21 juta, bisa dicicil pula 350.000 per bulan. Kalau diseharikan hanya 12.000 per hari. Kalau kita mau jujur, 12.000 per hari itu, tapi harus jujur ya, 12.000 per hari itu sebenarnya mau kalangan apapun, termasuk dia masih mau dia masih pelajar, yang sudah punya EKTP misalnya, 12.000 per hari itu sebenarnya hanya menyisihkan uang jajan sebetulnya. Tetapi dengan modal usaha 21 juta itu, yaitu notabene bisa dicicil 350.000 per bulan, kita bisa memiliki sebuah peluang usaha yang sudah jelas-jelas, itu tadi udah Ibu Ira jelaskan ya, company profile-nya. Kita bermitra dengan perusahaan atau anak perusahaan Salim Group. Itu luar biasa. 350.000 per bulan. Contoh, saya punya usaha konvensional, bimbingan belajar. Mana bisa saya dengan modal 21 juta mendirikan bimbingan belajar dan bisa dicicil pula 350.000 rupiah. Gitu ya. Jadi memulai usaha ini dengan modal 350.000, tetapi kabar menariknya lagi, modal 350.000 itu sudah mengcover jiwa kita sampai usia 75 tahun. Kita cicil nih, 350.000 per bulan sudah mengcover jiwa kita itu untuk menghindari atau manfaatnya ketika terjadi resiko kematian sebelum usia 75 tahun akan siap cair 21 juta, tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku tentunya ya. Nah, kemudian bisa pula sekaligus itu udah untuk lumayan untuk menambah untuk tabungan hari tua kita. Tabungan hari tua indah sejahtera gitu kan. Bisa tanpa kita, sekali lagi ya, tadi memulai usahanya, modalnya dengan mengawali 350.000 rupiah, kita itu tidak perlu mengurus izin. Izinnya tadi kan itu kan Sentral Asia Raya yang mengurus. Gitu kan, kita tinggal ikut aja daftar dari aplikasi. Itu yang pertama ya, tidak perlu mengurus izin. Lalu yang kedua, kita tidak perlu sewa toko atau gedung. Tokonya, gedungnya cukup di handphone aja. Di handphone aja kan toh kita udah punya handphone, gitu kan? Nah, terus kita tidak perlu menggaji karyawan. Menggaji karyawan itu apa? Nggak pusing 7 keliling. Sama seperti saya juga. Kalau setiap bulan saya harus memikirkan biaya operasional untuk menggaji staf pengajar, itu tanpa ada 3i ini tadinya, wah, nggak tahu saya pusing 7 keliling kan? Gitu. Jadi tanpa perlu kita harus menggaji karyawan, juga tanpa perlu keahlian. Karena di awal ya, kan tadi ini memulai. Kenapa? Karena dengan kita udah ada niat, kita tadi hanya untuk mencoba melirik sebuah peluang usaha yang bisa berpenghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta per bulan. Luar biasa itu menurut saya loh. Jadi kalau misalnya nih, masih ada yang suka memandang sebelah mata bisnis ini, wah, kalau saya bilang di grup saya itu berarti matanya kelilipan. Itu saya benar-benar memandang bisnis ini full mata. Karena apa? Tanpa keahlian, tanpa yang tadi itu semuanya, tanpa kita memikirkan untung rugi di bisnis ini. Asalkan kita konsisten, fokus, ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau misalnya nih yang belum bergabung, segera bergabung, ya. Jadi jangan kebanyakan begini ya Bu Esther. Orang suka menunda-menunda itu karena terlalu banyak mikirnya. Belum apa-apa udah hitung-hitungan untung rugi.
Sekarang seperti yang saya bilang tadi itu, modal 350.000 kita sudah bisa memiliki peluang sebuah usaha yang bermitra dengan anak perusahaan Salim Group. Terus kenapa ya kok masih aja hitung-hitungan untung rugi gitu ya? Padahal jiwa kita pun tercover. Minimal sama seperti saya dulu sebenarnya Bu Esther, tidak ada niat bukan karena saya tidak tertarik dengan bisnis ini, tidak. Tetapi karena saya dulu berpikir saya tidak punya waktu karena saya sibuk. Tapi justru dengan saya bergabung di bisnis ini sekarang ini, makanya kenapa saya selalu happy mengerjakan bisnis ini, impian saya untuk memiliki kebebasan waktu terwujudlah di bisnis ini. Jadi Mantap. Yang belum bergabung itu harus segera bergabung, jangan ditunda lagi. Gitu, betul sekali. Oke, baik, mantap sekali Bu Olin ya. Jadi teman-teman semua jangan menunda kesempatan untuk bergabung di 3i Networks ini. Rugi kalau nggak bergabung. Segera bergabung ya, dan cari bonusnya, nikmati apa yang sudah diberikan ya. Ada di sini, ada banyak sekali manfaatnya. Teman-teman silakan menghubungi pengundang Anda yang belum bergabung ya, supaya mendapatkan informasi dan bisa segera mendaftar dan mendapatkan penghasilan. Baik, sebelum kita berakhir, kita akan melihat sekali lagi tentang agenda kita besok jam 2 siang. Silakan Pak. Ya, besok ada sharing online yaitu dengan tema evolusi kekayaan. Sabtu 10 Oktober 2020 jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat oleh Pak Tiswanto Platinum Agency, mantan penjual telur asin yang saat ini sudah berpenghasilan 50 juta per bulannya. Jangan lupa untuk menghadirkan calon mitra, undangan calon prospek, dan juga tim. Bisa juga nonton bareng bersama keluarga dan dapatkan informasi-informasi bagaimana punya kekayaan dan juga aset tanpa batas melalui bisnis 3i Networks ini. Dan saya berterima kasih kepada Bu Olin, Bu Ira Sania, dan juga untuk semua partisipan yang sudah hadir dalam support system 3i LC yang luar biasa ini. Dan sampai ketemu besok jam 2 siang. Go Crown! Go Crown! Go Crown!